Mari kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes, sekarang pasal 16. Dan video ini pasal 16 ayat 1 sampai bagian pertama dari ayat 4. Tuhan Yesus menceritakan sebelumnya mengenai segala penganiayaan yang akan mereka alami supaya mereka tidak kecil hati dan tidak mengikuti Tuhan lagi. Pasal 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kata kerja skandalizo dipakai di sini sebagai kata asli diterjemahkan dengan kata-kata kecewa dan menolak aku. Ya, kata ini skandalizo juga dipakai di dalam pasal 6 ayat 61, di situ diterjemahkan menggoncangkan imanmu. Sebenarnya kata skandalizo ini agak sulit diterjemahkan. Memang kamus BDAG, kamus utama untuk perjanjian baru, memberi dua arti dari kata skandalizo. Satu, menyebabkan orang supaya berdosa. Dan dua, mengejutkan orang atau membuat orang supaya marah. Definisi yang pertama, menyebabkan orang supaya berdosa, ya kira-kira tepat untuk ayat ini. Dan definisi yang kedua, mengejutkan orang atau membuat orang supaya marah, itu lebih tepat untuk pasal 6 ayat 61. Ya, melihat konteks yang lebih luas di sini, pasal 14 menekankan penghiburan. Pasal 15 lebih menekankan himbauan. Dan di sini di dalam pasal 16, nubuatan lebih menonjol. Ya, tadi siang, ke-11 murid Tuhan Yesus Kristus, mereka penuh harapan bahwa guru mereka, dia Mesias, dan Mesias, guru mereka, dia sebentar lagi akan mendirikan kerajaan Allah di muka bumi. Maka mereka bersemangat, senang. Tetapi sore hari itu, harapan itu hancur. Dia menjelaskan bahwa dia harus pergi, meninggalkan mereka. Dia harus dikhianati. Dan sesudah itu mereka akan dibenci dan dianiaya oleh dunia. Kebenaran ini mengancam iman mereka. Ya, seandainya Tuhan tidak mempersiapkan mereka. Mereka menghadapi bahaya penganiayaan, bahkan pembunuhan. Tetapi dari sudut segi Tuhan Yesus Kristus, bahaya utama yang mereka hadapi adalah iman yang goncang, dan mereka dengan iman yang goncang meninggalkan dia. Itu bahaya utama menurut Tuhan. Pasal 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan, itu kata Yunaninya aposunagogos, bahkan akan datang saatnya, hora, jam, akan datang jamnya, bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti latreia bagi Allah. Ya, sekali lagi, kamu akan dikucilkan, kamu akan aposunagogoskan. Aposunagogoskan, kata baru. Dan aposunagogos berarti keluar dari sinagoge. Bakti, kata yang diterjemahkan bakti adalah kata latreia, dan kata latreia ini juga dipakai di dalam Roma pasal 9 ayat 4, Roma pasal 12 ayat 1, Surat Ibrani pasal 9 ayat 1, dan Surat Ibrani pasal 9 ayat 6.
Di dalam Perjanjian Baru, kata latreia pada umumnya merujuk pada pelayanan imam-imam di Kemah Suci atau di Bait Allah. Penganiayaan yang diceritakan, dinubuatkan di dalam bagian ini muncul dari semangat agamawi dan bukan semangat politis atau semangat etnis. Ya, masalah agama, ingat pasal 9 ayat 22, orang tua dari orang itu yang lahir buta, mereka takut mengatakan apa-apa mengenai anak mereka karena ancaman mereka dikucilkan dari sinagoge jika mereka mendukung Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan dikucilkan juga diceritakan di dalam pasal 12 ayat 42. Di dalam Midrash Rabbah, karangan rabi-rabi itu, seorang rabi mengatakan mengenai bilangan pasal 25 ayat 6 sampai 13, dia berkata, jikalau orang mencurahkan darah orang jahat, itu seolah-olah dia memberi korban dengan arti korban kepada Allah. Nah, biar jelas ini, rabi itu tidak memberi terjemahan dari bilangan pasal 25 itu, bukan. Tetapi ini tambahan, ini catatan mengenai ayat itu. Sekali lagi, rabi itu berkata, jikalau seorang mencurahkan darah orang jahat, itu seolah-olah dia memberi korban ya kepada Allah. Ya, kekerasan itu diusulkan di dalam Midrash Rabbah itu, tetapi pada umumnya rabi-rabi tidak mengusulkan kekerasan. Tetapi memang pada abad pertama, ya di dalam Kisah Para Rasul kita membaca bahwa orang Yahudi menganiaya orang percaya. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24, Rasul Paulus berkata, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ya, mempermalukan agama Kristen bahwa pada abad-abad sesudah abad pertama itu, mereka yang mengaku Kristus, mereka yang mengaku ikut agama Kristen, mereka menganiaya dan membenci orang Yahudi. Ini mempermalukan agama Kristen. Ya, memang pada abad yang pertama, semua ke-11 rasul, mungkin terkecuali Rasul Yohanes, dan banyak orang lain yang mengaku Kristus, mati syahid. Menurut beberapa dokumen yang bersejarah itu, semua yang memperhatikan kata-kata Tuhan Yesus malam itu, nanti mati syahid. Memang sering dikatakan bahwa semua ke-11 rasul, kecuali Rasul Yohanes, mati syahid, tetapi menurut kata orang, Rasul Yohanes mati biasa, mati alami. Tetapi catatan sejarah yang kita miliki di luar Alkitab, semua ini di luar Alkitab, ya bersifat kontradiktif dan kurang jelas. Ada catatan sejarah, dokumen-dokumen sejarah yang berkata bahwa Yohanes mati alami. Ada juga dokumen-dokumen yang lain yang berkata bahwa Rasul Yohanes juga memang mati syahid. Jika hal ini menarik bagi saudara, carilah buku tafsiran The Revelation of St. John oleh R.H. Charles. Lihat pendahuluan pada buku tafsiran itu. R.H. Charles itu membahas panjang lebar mengenai dokumen ini, mengatakan ini, dokumen itu berkata demikian. Ada pembahasan panjang di situ. Akhirnya R.H. Charles mengambil keputusan bahwa Rasul Yohanes juga mati syahid. Ya, jelaslah. Ayat-ayat ini mengenai kebencian dan kematisyaidan jelas tidak sesuai dengan ajaran masa kini bahwa Tuhan Allah mau supaya kita semua
makmur secara jasmani. Pasal 16 ayat 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Mereka yang mengenal Tuhan juga mengenal Allah Bapa. Dan mereka yang mengenal Allah Bapa juga mengenal Tuhan Yesus. Mereka yang akan menganiaya para rasul tidak mengenal Allah Bapa juga tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Orang Yahudi yang menganiaya orang percaya, mereka berkata bahwa mereka mengenal Allah Bapa, tetapi Tuhan Yesus sangat dengan keras dia tidak setuju. Mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ada hubungan yang erat antara tidak mengenal Allah Bapa, tidak mengenal anak, dan juga menganiaya pengikut Tuhan Yesus. Pasal 16 bagian pertama dari ayat 4. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Kata saatnya ini kata hora, berarti jam. Dan kita melihat bahwa kata yang sama, semuanya ini kukatakan kepadamu, juga dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat 1, pasal 16 ayat 1. Nanti pada waktu hal-hal ini terjadi, mereka harus mengingat bahwa Tuhan Yesus memberitahukan sebelumnya mengenai penganiayaan. Dengan demikian, penganiayaan akan menguatkan mereka. Mereka akan berpikir, Tuhanku tahu sebelumnya bahwa ini akan terjadi. Dia layak. Aku menetap di dalam Dia. Ya, ringkasan, Tuhan Yesus memberitahukan sebelumnya mengenai segala penganiayaan yang akan mereka alami, supaya mereka tidak kecil hati, supaya mereka tidak meninggalkan Dia.